Artinya apa? Artinya meskipun ada masalah dalam hidup keluarga Abraham, namun Abraham tetap percaya kepada firman Allah. Nah, ini hal yang penting, ya. Kalau orang tidak mengalami masalah apa-apa, ya semua oke-oke saja, beres semuanya, ya dia tidak dapat menunjukkan kepada Tuhan apakah dia ini hamba Allah atau murid Kristus atau bukan, kan begitu maksudnya. Nah, ketika orang mengalami masalah, entah itu kesehatannya, entah itu ekonominya, entah itu keluarganya, entah itu apa yang saja, baru ia dapat membuktikan bahwa ia adalah hamba Allah atau murid Kristus atau bukan, kan begitu. Kalau selama aman-aman saja tidak ada masalah, ya bagaimana cara membuktikannya, ya kan? Justru itu makanya kalau kita satu hari menghadapi masalah, ingat itu, oh ini adalah ujian dari Tuhan, ya. Jadi kalau selama ujian itu kita tetap di dalam firman, artinya tidak murtad atau tidak lagi tidak percaya, nah itu namanya kita disebut murid Kristus atau hamba Allah. Itu ditulis di Yohanes 8 ayat 31 itu. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, dikatakan kamu adalah benar-benar murid-Ku. Nah, itu seperti itu. Nanti kalau ada orang ada masalah sudah lari, murtad, tidak percaya kepada Tuhan lagi, tidak percaya kepada firman Allah lagi, itu namanya bukan murid Kristus atau bukan hamba Allah. Paham sampai sini ya? Nah, juga jangan disamakan dengan orang yang mengalami masalah atau mengalami problem, mengalami apa, pokoknya ada masalah yang dalam hidupnya terjadi, ya masalah kesehatan, ke ekonomi, ke keluarga, dan sebagainya, tapi karena dia itu dosa, jadi gara-gara dosa lalu dia apa mendapat masalah itu, ya jangan disebut ujian. Itu tidak sama, maksudnya paham ya, tidak sama, itu bukan ujian kalau seperti itu namanya buah akibat atau hukumannya. Kalau orang dosa ya kan akibatnya ada, nah, hukumannya itu. Nah, itu beda. Kalau ujian di sini adalah orang itu tidak berbuat dosa, tidak melakukan pelanggaran, tapi dia mengalami seperti yang orang tadi alami, yaitu mungkin kesehatannya terganggu atau ekonominya mengalami goncangan atau keluarganya mengalami kekacauan. Sama, hampir sama, tapi kan bukan karena dia berbuat dosa. Nah, ini ujian namanya. Bisa membedakan ya maksudnya ya. Lalu Romeo ini berkata, oh iya memang seringkali Allah menguji kita dengan macam-macam masalah ya Pak. Ternyata hal itu tujuannya adalah untuk menguji iman kita ya Pak. Iya betul bro. Jadi yang penting di sini kita harus cek dulu kalau ada satu masalah terjadi dalam hidup kita, apa saja masalahnya ya. Kita harus cek diri, apakah saya ini ada dosa apa tidak, kan begitu maksudnya. Kalau ada dosa, itu bukan ujian, itu namanya akibat dari dosa atau disebut hukumannya kan, karena orang dosa kan mesti ada efeknya, ada akibatnya. Nah itu, tapi kalau memang kita tidak berbuat dosa, kita cek, lalu kita mengalami hal-hal yang sepertinya tidak enak dalam hidup kita bersyukur, namanya kita diuji, kan begitu. Jadi harus bisa membedakan bro, paham ya? Oh iya paham Pak, kata Romeo ya. Memang seringkali orang mencampur adukkan itu Pak. Ketika orang mengalami masalah, lalu orang lain bilang tenang saja, kamu diuji Tuhan, padahal itu bukan ujian, itu padahal itu malah hukuman ya Pak ya. Nah, itu dia. Nah, setelah kita tahu Abraham lulus dari ujian, akhirnya Tuhan menolong Abraham ya, karena ia tetap percaya pada firman Allah meskipun tidak masuk akal atau mustahil. Ya, Allah mencatat, Alkitab mencatat bahwa Sarah yang mandul itu bisa punya anak, yaitu Ishak yang lahir pada masa tuanya. Padahal kan secara logika kan tidak mungkin Sarah itu bisa punya anak. Orang mandul sama usianya kan sudah tua sekali. 90 tahun tuh sudah mati head, tidak mungkin bisa punya anak. Lalu Romeo berkata, oh iya ya, sudah mandul ditambah usianya sudah tua, kok mana mungkin bisa punya anak ya Pak ya. Nah itulah, makanya itu karena
Abraham percaya kepada firman, itu yang menjadi kuncinya. Nah, itu ditulis di dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, demikian pula kita kalau mau mentaati apa kata firman Allah atau percaya, ya sama, kita akan menghadapi masalah apapun juga dengan kemenangan. Nah, itu intinya, bro. Jelas ya? Lalu Romeo ini berkata, iya Pak, jelas Pak, jelas, sangat jelas sekali Pak. Nah, jadi melalui kisah Abraham ini kita bisa belajar bahwa ketika kita mau mendengarkan firman Allah, kita pasti diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita tetap percaya kepada firman Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada firman Allah dengan catatan bukan karena kita berbuat dosa lalu ada masalah, bukan, tapi kalau kita tetap dalam firman Allah lalu kita mengalami sepertinya disebut masalah, kita tetap bertahan, tetap percaya, itu kita pasti menjadi pemenangnya. Oke? Nah, itu saja bagian pertama yang saya bagi. Kemudian nanti kita akan sambung di bagian kedua, kita akan belajar dari tokoh yang lain, Daud. Tuhan memberkati.